Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perkembangan struktur institusional dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan lainnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Dinda Putri Septiani dengan NIM 069, yang kedua Mega Ayu Dwi Safitri dengan NIM 089, yang ketiga ada Kevin Glenn Christopher Ginsel dengan NIM 101, dan ada Calvin Abonaran Sijapa dengan NIM 117. Materi yang pertama yaitu akuntansi sebelum tahun 1930. Akuntansi di Amerika pada periode sebelum tahun 1930 boleh dikatakan tidak teratur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi yang tidak penilaian investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. Perkembangan praktek dan pemikiran akuntansi sebelum tahun 1930. Pada tahun 1930, tekanan-tekanan timbul dari para individu dan kelompok di luar profesi akuntansi yang tidak merasa puas terhadap para akuntan praktek dan para akademisi. Akibat masalah tersebut, American Institute of Accountant membentuk komite yang bekerja sama dengan New York Stock Exchange untuk memecahkan masalah tersebut. Peraturan pertama yang dikeluarkan New York Stock Exchange adalah yang menyangkut praktek akuntansi, yaitu dividen saham perusahaan anak tidak boleh dimasukkan ke dalam laba perusahaan induk melebihi jumlah yang dibebankan terhadap laba yang ditahan atau retained earnings dari perusahaan anak. Pada awal tahun 1930-an, tahun 1930-an, mulai terjadi pergeseran dalam pemikiran akuntansi, yaitu perubahan tujuan akuntansi dari penyajian informasi bagi manajemen dan kreditor ke penyediaan informasi keuangan bagi para investor dan pemegang saham. Selain itu, terjadi pula perubahan penting dalam akuntansi, yaitu pergeseran penekanan dari neraca ke perhitungan rugi laba yang timbul di Amerika Serikat. Perkembangan standar akuntansi sebelum tahun 1930. Pada tahun 1894, American Association of Public Accountants membuat resolusi yang menyatakan bahwa urutan penyajian di dalam neraca harus dimulai dari realisasi yang paling cepat sampai yang paling lambat, yang mengidentifikasikan secara jelas penekanan pada penyajian informasi kepada kreditor. Langkah kedua diambil pada tahun 1920, ketika komite dari asosiasi ini ditunjuk untuk merumuskan definisi istilah teknis akuntansi guna menyeragamkan artinya, sehingga memudahkan penyajian laporan keuangan. Dalam hal penyajian laporan keuangan, American Institute of Accountants mengeluarkan memorandum dalam suatu buletin edisi tahun 1929 yang menyatakan bahwa suatu bentuk neraca yang lebih ringkas biasanya disiapkan untuk disebarkan kepada masyarakat umum, tetapi aspek yang esensial tidak boleh dihilangkan. Selain itu, buletin edisi 1929 ini juga menyarankan dalam hal perhitungan rugi laba antara lain penyusutan dimasukkan dalam kelompok, pengurangan dari laba bersama-sama dengan pajak dan bunga pajak. Pembebanan harus dibuat antara laba bersih untuk periode dan laba rugi untuk periode. Penyesuaian periode sebelumnya diperlakukan sebagai penambahan dan pengurangan laba ditahan, dan disarankan pula untuk memakai kombinasi perhitungan rugi laba dan laporan laba ditahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang kedua yaitu akuntansi tahun formatif pada tahun 1930 sampai 1946. Next. Kesepakatan NYSE dan AICPA. Pada tahun 1930, AICPA memulai untuk menyiapkan dokumen penting untuk pengembangan pembuatan aturan akuntansi bersama NYSE. AICPA melalui Special Committee dan Stock Exchange membangun prinsip akuntansi
yang akan diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar di Stock Exchange. Solusi yang ditawarkan oleh AICPA adalah edukasi untuk pengguna laporan akuntansi terhadap keterbatasan laporan dan pengembangan laporan untuk membuat perusahaan lebih informatif terhadap pengguna. Komite AICPA menyusun draft formal 5 standar prinsip akuntansi yang diterima oleh NYSE pada 1932. Inilah yang dikembangkan menjadi GAAP. 5 standar inilah yang dimasukkan menjadi bagian pertama Accounting Research Bulletin atau ARB. Next. Formasi SEC. Pada tahun 1934, SEC pertama kali dibentuk. SEC bertujuan untuk mengelola Securities Act 1933 dan Exchange Act pada 1934. SEC awalnya mengizinkan profesi akuntan untuk membuat prinsip akuntansi tanpa intervensi. Akan tetapi, SEC membuat pernyataan ketidaksabarannya terhadap kinerja profesi akuntan. SEC mengeluarkan ASR nomor 4 yang menyatakan bahwa walaupun akuntan profesional mendirikan badan otoritas untuk membangun standar akuntansi, SEC akan menentukan praktik akuntansi yang diterima dan memandatkan metode yang akan dipakai dalam laporan perusahaan. Komite Prosedur Akuntansi atau Committee on Accounting Procedure pada 1936 sampai 1946. 1933, AICPA membentuk Komite untuk Pengembangan Prinsip Akuntansi yang kemudian berganti nama menjadi CAP pada 1936, yang tidak aktif sampai tahun 1938. Tekanan dari SEC, jumlah anggota CAP meningkat 3 kali lipat sehingga menjadi lebih aktif. Setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, SEC kehilangan kepercayaan pada CAP. CAP memutuskan untuk mengadopsi kebijakan memulai dari masalah yang spesifik dan merekomendasikan metode akuntansi. Selama 2 tahun, CAP mengeluarkan 12 ARB dan CAP berkonsultasi pada SEC untuk memutuskan ARB yang diterima oleh SEC. Untuk materi yang ketiga yaitu akuntansi pasca perang pada tahun 1946. Ekonomi mengalami perkembangan yang sangat besar setelah Perang Dunia. Perkembangan stockholder di US bertambah dari 4 juta pada 1940, 7 juta pada 1952, dan 17 juta pada 1962. Laporan keuangan menjadi instrumen yang penting dalam pengambilan keputusan. Masalah yang utama adalah keseragaman dan keterbandingan laporan laba antara perusahaan yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ARB 32 dan SEC. CAP telah mengeluarkan 18 ARB dari tahun 1946 sampai tahun 1953. Akan tetapi, CAP gagal membuat rekomendasi positif untuk prinsip akuntansi umum. Banyak praktik alternatif yang berkembang karena tidak adanya teori yang mendasari. Konflik yang kemudian muncul adalah laporan laba rugi versus kinerja operasional sekarang. CAP menerbitkan ARB 32 yang merekomendasikan penggunaan kinerja operasional sekarang. Setelah ARB, SEC menuliskan komisi telah mengotorisasi untuk mengambil pernyataan pengecualian yang menyebabkan kekeliruan walaupun mereka telah merefleksikan ARB 32. Permasalahan tingkat harga. Akhir tahun 1953, profesi akuntan banyak berfokus pada akuntansi dalam kondisi perubahan level harga. Hasilnya, kemajuan dibuat berdasarkan perkembangan prinsip akuntansi sekitar 3 tahun. Overstatement pada laba bersih yang dilaporkan terjadi. Akuntan memutuskan untuk menggambarkan perubahan dalam kemampuan beli membuat pengguna laporan keuangan kebingungan. Next. Akhir dari CAP. Kritik terhadap CAP meningkat dan pilar pengembangan akuntansi tidak diterima praktiknya. Akhir 1950-an, pengembangan prinsip akuntansi semakin mendesak. Manajer keuangan dan praktisi akuntansi mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan didengar untuk mengekspresikan pendapat dalam ARB. Pada tahun 1957,
AAA menerbitkan pernyataan dari konsep dan definisi yang mendasari agar pernyataan menyerupai pendekatan deduktif. Pendekatan baru. Dibutuhkan pendekatan deduktif dengan konsep untuk mengganti metode yang telah 20 tahun dipakai oleh CAP. Next. Untuk materi yang keempat, akuntansi periode modern pada tahun 1959 sampai sekarang. Next. Accounting Principles Board atau APB. APB dan Accounting Research Division atau ARD mempunyai divisi penelitian yang semi-otonom. Mempunyai direktur sendiri yang berwenang untuk mempublikasikan penemuan penelitian yang dilakukan stafnya dan tidak memiliki pertanggungjawaban pada Komite Teknis AICPA. Jika keduanya tidak menyetujui, APB menentukan proyek apa yang akan diambil oleh divisi penelitian. Hasil dari proyek penelitian akan diterbitkan di Accounting Research Studies atau ARSS. Studi ini akan memberikan dokumentasi yang detail, semua aspek dari masalah, rekomendasi, maupun simpulan. Dua pekerjaan untuk laporan spesial komitenya yaitu postulat dasar akuntansi dan seperangkap prinsip akuntansi yang berlaku untuk semua berdasarkan postulat. Kemudian dalam bentuknya, APB sama dengan CAP, yaitu terdiri dari 18 sampai 21 member, yang semuanya juga merupakan member dari AICPA. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, awal tahun berdirinya APB dan perjalanannya. Pada awal berdirinya APB, dikarakteristikkan dengan kegagalan dan keraguan-raguan. APB diserang dan dikritik karena beberapa hal. Yang pertama, ARS 1 tidak memancing banyak reaksi, namun ARS 3 memancing berbagai kritik di banyak sektor. Selanjutnya, opini yang bersifat kontroversial, termasuk APB 8 tentang akuntansi pensiun, APB 11 tentang alokasi pajak income, dan APBS 2 dan 4 tentang kredit pajak investasi. Selanjutnya, hasil penelitiannya tidak diterima oleh profesi. Yang terakhir, ada kegagalan dalam menyelesaikan masalah akuntansi untuk penggabungan usaha dan goodwill. Hasil karya APB yang terkenal adalah ARS nomor 7 dan APB Statement nomor 4 yang diterbitkan tahun 1970. ARS 7 ini sukses walaupun lebih singkat dari yang diperlukan dan komite bekerja selama 5 tahun untuk merumuskan APB 4. Kritik ini berkelanjutan terhadap proses penyusunan standar dan berkutat pada exposure opini APB. Percobaan yang terbatas dan muncul sangat lamban. Dan masalah dengan kombinasi bisnis memperlihatkan proses penyusunan standar yang lama dan subjek yang tidak memenuhi keterhubungan proses. Setelah itu, respon dari kritik panjang ini adalah diperkenalkannya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Jadi, APB bekerja sampai dengan tahun 1973. Kemudian digantikan oleh FASB sampai sekarang ini. Next. Materi kelima ada akuntansi pasca IFRS. Next. Secara umum, implementasi IFRS di negara-negara di dunia diharapkan memiliki dampak yang relatif sama, yaitu meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang ditandai dengan menurunnya tingkat earnings management. Namun, ada pula penelitian yang membuktikan bahwa kenyataannya tidak selalu demikian. International Financial Reporting Standard atau IFRS merupakan standar penyusunan pelaporan keuangan yang didorong untuk dilaksanakan oleh banyak negara di dunia dalam rangka konvergensi menuju terwujudnya penggunaan satu standar yang sama. Penggunaan IFRS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntansi. IFRS diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Sejak tahun 2005, banyak negara mulai diwajibkan untuk mengadopsi IFRS. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan comparability dari pelaporan keuangan di berbagai dunia. Pada salah satu penelitian, hasil uji empiris yang dilakukan terhadap 415 data amatan, disimpulkan bahwa konservatisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
setelah konvergensi IFRS di Indonesia. Pada perusahaan yang mengalami pertumbuhan investasi, temuan riset ini sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan Zhang pada tahun 2011. Dalam risetnya menemukan bahwa penerapan IFRS berpengaruh positif terhadap kualitas laba, seiring dengan peningkatan angka konservatisme pasca IFRS diadopsi di New Zealand. Next. Demikian juga hasil riset Piet, Damantir, dan Janin pada tahun 2010 yang menemukan bahwa konservatisme kondisional yang diproyeksikan dengan asimetri antara bad news and good news menurun pasca adopsi IFRS. Namun, konservatisme non-kondisional sebaliknya mengalami peningkatan dan ini memberikan implikasi negatif bagi kualitas informasi akuntansi. Hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi keuangan yang konvergen terhadap IFRS di Indonesia memberi berita baik bagi pemangku kepentingan karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan motivasi atas praktik pengelolaan laba yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomisnya. Menurut PAM pada tahun 2009, dampak konservatisme akuntansi terhadap relevansi nilai informasi akuntansi pasca standar akuntansi keuangan terhadap IFRS diwajibkan memberikan ruang bagi akuntan untuk menggunakan berbagai pertimbangan dalam menyiapkan laporan keuangan dan pengauditannya. Dan ini memunculkan asumsi bahwa IFRS menurunkan konservatisme dalam laporan keuangan. Karena konservatisme membantu mencegah manajer dari manipulasi pendapatan dan earning per share. Mempertimbangkan urgensi riset terkait standar akuntansi, maka penting untuk dilakukan penelitian berkelanjutan untuk menyempurnakan temuan yang sudah ada. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang jelas pada audio, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.